Alhamdulillah, segala puji kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa, kita bisa bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat dan juga kenikmatan Allah yang luar biasa tidak terhingga. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Dan malam ini adalah malam yang spesial karena kita berbagi lagi, ya, belajar bareng lagi bersama di taklim online Hamfara yang dipersembahkan oleh siswa Hamfara. Dan malam ini adalah malam spesial karena toh ini ada di spesial Spirit of Rajab 1445 Hijriah. Nah, insya Allah mengangkat satu tema spesial, yakni eh, dahsyatnya kemuliaan Islam ya dalam momen Rajab ya. Dan juga tentunya bersama dengan narasumber yang juga spesial ya gurunda kita semua yakni Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ismail Yusanto. Insyaallah akan membersamai kita kurang lebih sekitar 90 menit ke depan dan mudah-mudahan ini menjadi momen yang berkah untuk kita, bermanfaat dan juga barokah untuk kehidupan kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu dan sahabat siswa yang dirahmati Allah, baik yang sudah hadir di ruang Zoom maupun yang sedang menyaksikan di kanal YouTube ST Hamfara. Selamat datang, selamat bergabung bagi yang baru masuk dan kami persilahkan biar bisa saling mengenal dan mudah-mudahan bisa saling mendoakan juga. Silakan yang sudah hadir, baik yang masuk di Zoom maupun yang sedang nonton di YouTube, silakan bisa absen dari mana yang sudah hadir ini, yang paling jauh dari mana. Dan sedang musim apa? Mungkin sama ya, sedang musim hujan ya, Insya Allah. Mudah-mudahan hujan yang turun juga membawa berkah. Kemudian juga bisa menyertakan doa terbaiknya, ya khususnya untuk gurunda kita dan juga doa terbaik untuk keluarga, para sahabat dan juga seluruh kaum muslimin pada umumnya. Insya Allah. Silahkan bisa dituliskan. Baik, Bapak Ibu dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Gurunda sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau sudah siap untuk berbagi. Oleh karena itu, mari kita juga siapkan diri kita agar kita bisa fokus, ya kita bisa menyerap semua ilmu, semua nasihat-nasihat yang nanti akan diberikan oleh Gurunda sehingga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama melafalkan umum kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga majelis kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu dan sahabat siswa yang dirahmati Allah, kita coba sapa terlebih dahulu Gurunda. Apakah beliau sudah terhubung dengan kita? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini baru mendengar suaranya saja sudah kangen luar biasa. Alhamdulillah sudah terlihat. Insya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Insya Allah. Kita doakan semoga Gurunda senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan juga dimudahkan dalam berbagai urusan beliau. Amin. Baik, Bapak Ibu dan sahabat sekalian dirahmati Allah. Insya Allah pada malam hari ini beliau akan berbagi bersama kita bagaimana kemuliaan Islam pada dahsyatnya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab. Insya Allah. Baik, langsung saja waktu dan kesempatan kami aturkan pada Gurunda. Fadhal Ya, Ustaz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama kita tentu wajib panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmatnya lah
Pada malam hari ini sesuai dengan rencana kita berjumpa meski melalui atau dalam dunia maya, tapi insya Allah manfaat dan pahalanya itu nyata. Kita sudah memasuki bulan Rajab, satu bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bulan haram. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna iddatas syuhuri indallah itsna asara sahran. Ya, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. 12 12 jadi 12 itu adalah bilangan yang dimention secara khusus, ya, atau dimention secara nyata di dalam surat At-Taubah ayat 36. Kemudian dari 12 itu nama-namanya itu juga nama-nama yang disebut juga oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim itu dikatakan inna zamana qad istadara ka'ayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sungguh waktu telah diputar sebagaimana keadaan saat Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu itna asara sahron. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan dari 12 itu ada 4 yang disebut sebagai bulan haram atau bulan suci. Salah satu mutawaliyatun. 3-nya itu berurutan. Apa itu 3? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian satunya lagi itu Rajab. Jadi 12 itu ini penting untuk kita selalu ingat ya, karena kita ini tidak mungkin lepas dari bulan-bulan ini. Ini penanggalan didasarkan kepada peredaran bulan. Ya. Makanya disebut penanggalan Komariah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 189 itu disebut di sana ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Hilal itu bulan baru, atau kalau kita sering menyebutnya sebagai bulan sabit, karena memang seperti sabit. Bulan sabit itu penanda awal bulan, tapi juga penanda akhir bulan, karena awal bulan itu berbentuk sabit, nanti di ujung bulan juga berbentuk sabit kembali, hanya bentuknya berlawanan. Ya sanuka anil ahillah, mereka bertanya tentang hilal, kul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakanlah bahwa hilal itu mawaqit, ya, tanda waktu linnas bagi manusia dan ibadah haji. Kenapa kita tidak akan mungkin lepas dari penanggalan hijriah? Karena seluruh ibadah ya itu semua menggunakan penanggalan Komariah. Puasa itu bisa saja bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, bulan Januari, Februari, Maret, tapi pasti bulan Ramadan. Nah, tahun ini insya Allah kita akan memulai saum Ramadan itu
itu pada satu Ramadan. Yang kebetulan itu bertepatan dengan kalau tidak tanggal 11 atau 12 Maret. Begitu juga Lebaran itu pasti satu Syawal. Dia bisa tanggal 10, bisa tanggal 11 April. Lalu Idul Adha pasti 10 Muharram. Haji Arafah, wukuf di Arafah pasti 9 Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Apa istimewanya penanggalan Komariah dibanding dengan penanggalan Syamsiah yang didasarkan pada peredaran matahari? Sebenarnya bukan peredaran matahari ya, karena matahari tidak beredar, tapi kitanya yang beredar mengelilingi matahari. Adalah bahwa kita akan mengalami bulan-bulan dalam penanggalan Hijriah itu secara berbeda-beda ya. Jadi bisa saja kita ini puasa dalam musim panas, bisa juga dalam musim dingin. Itu ibadah haji pada 9 tahun terakhir ini musim panas selalu. Tapi nanti lambat-lambat akan dingin, dan puncaknya nanti kalau ibadah haji pada bulan-bulan Desember, Januari itu pada musim dingin. Berbeda dengan penanggalan Syamsiah. Syamsiah itu dia akan selalu dalam keadaan musim yang sama. Misalnya Desember di bumi belahan utara, Eropa, Amerika misalnya, itu pasti musim dingin. Karena itulah kalau mereka itu merayakan Natal selalu dalam musim dingin. Itulah kenapa mereka sebut White Christmas. White Christmas. Karena saat mereka merayakan Natal itu turun salju, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi untuk bumi belahan selatan, Australia, New Zealand, termasuk juga Indonesia. Indonesia itu meski di Khatulistiwa, sebagiannya kan juga di belahan selatan, gitu. Sebagiannya di sebelah utara Khatulistiwa. Makanya musimnya musim tropis. Itu. Jadi 2 musim, hujan dan musim kering, musim kemarau. Tapi tidak pernah sedingin-dingin musim dingin, itu tidak akan pernah turun salju, kecuali di tempat tertentu. Nah, jadi itu istimewanya. Jadi 12 itu masuk, 12 bulan itu masuk nama-namanya itu. Apa bilangannya, dan nama-namanya juga masuk. Karena Ramadan itu disebut di dalam Al-Quran kan. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran itu. Kemudian 4 bulan haram tadi juga disebutkan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lalu Rajab. Jadi urutan persisnya kita semua sudah tahu, yaitu Muharram, kemudian Safar. Ya, usahakan kalau kita menyebut itu sesuai dengan hurufnya ya, bukan Sapar, bukan Muharram, tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, atau Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Kalau Ula dia Tsaniyah. Kemudian Rajab, bukan Rajab, bukan Rejab, ya. Bukan Rajab, tapi Rajab, Sya'ban. Kemudian Ramadan, bukan Ramadan, bukan Ramadan, tapi Ramadan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah ini bulan ke-12. Sebenarnya bukan hanya nama bulan, nama hari itu juga dia masuk, khususnya hari Jumat itu disebut. Jadi hari pertama itu Yaumul Ahad, itu hari ke-1. Dibiasakan Yaumul Ahad, bukan hari Minggu. Ahad, kemudian Itsnain itu hari kedua.
yang kemudian masuk ke Indonesia menjadi Senin. Yaumul Thulatsa, hari ketiga yang masuk Indonesia menjadi Selasa. Yaumul Arbi'ah, hari keempat menjadi Rebo atau Rabu. Yaumul Khamis itu hari kelima, Kemis. Nah, Yaumul Sittah itu hari keenam, tapi tidak disebut hari keenam atau Sittah, tapi Yaumul Jum'ah. Karena hari itu hari ibadah Jum'ah, hari besar atau hari raya mingguannya umat Islam. Kemudian Yaumus Sabt itu hari ketujuh. Jadi 7 hari. Nah, kembali ke tadi itu, jadi ada 4 bulan suci. Nah, jika kita sekarang ini ada di bulan suci, ya, di bulan Ramadan, bulan Rajab, maka berarti kita ada di bulan suci. Jadi bulan suci itu sebenarnya 4 itu, bukan Ramadan ya. Jadi bulan bulan eh, kalau bulan Ramadan itu malah disebut Syahrul Ummati, bulannya umatku itu bulan Ramadan, atau Syahrul Sabar, bulan sabar. Kemudian disebutkan di dalam hadis di dalam surah At-Taubah 36 itu fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Jadi mendolimi diri sendiri aja tidak boleh, apalagi mendolimi orang lain. Nah, disinilah Imam Al-Baihaqi menyatakan bahwa pada bulan-bulan haram itu dosa dilipatkan. Begitu besar sebaliknya juga eh, amal soleh pahalanya juga sangat besar. Berdasarkan keterangan ini, maka kemudian Imam Syafi'i itu melipat gandakan diat jika terjadi pembunuhan karena keliru, qatlul khata', yang terjadi pada bulan haram itu. Jadi salah satu keistimewaan yang penting untuk kita ketahui pada bulan haram ini, tentu saja termasuk bulan Rajab, adalah bahwa dosa dan pahala dilipat gandakan. Karena itu jika ditanya apa yang harus kita lakukan pada dalam bulan haram ini, bulan Rajab ini, yang pertama adalah seperti disebutkan dalam surat At-Taubah tadi itu, wala tadlimu anfusakum wala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau mendolimi di bulan-bulan haram, mendolimi diri sendiri pada bulan-bulan haram itu. Jadi menghentikan apa yang menyalahi hukum Allah. Jadi melakukan yang dilarang, meninggalkan yang wajib, itu jangan dilakukan pada bulan haram ini. Kenapa? Karena dosanya dilipat gandakan. Sebaliknya mestinya itu melaksanakan kewajiban yang atau amalan sunnah, karena pahalanya pada bulan ini akan dilipat gandakan. Nah, apa saja yang terjadi pada bulan Rajab ini? Ada banyak peristiwa di bulan Rajab, ya. Di antaranya adalah pada bulan Rajab tahun kelima kenabian itu eh, apa kaum muslimin pada waktu itu hijrah pertama kali ke Habasyah. Ya. Kemudian bulan Rajab juga menjadi momen pertemuan pertama kali dengan kaum Ansor, yang itu menjadi awal penting dari tegaknya masyarakat Islam yang pertama di Madinah. Kemudian pada bulan Rajab juga terjadi peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Saat pada waktu itu Rasulullah SAW sedang melakukan sholat asar. Itu kalau kita datang ke Masjid Kiblatain itu kita akan jumpai mihrab dua, satunya menghadap Masjidil Aqsa di Palestina. Itu kalau dari Madinah itu arahnya utara barat, ya, utara barat atau barat daya. Kemudian yang satunya menghadap ke Masjidil Haram itu di selatan. Nah, Makkah itu selatannya Madinah.
Kemudian ada perang Tabuk, itu perang pertama kali terjadi melawan Romawi pada 9 Hijriah. Kemudian perang Yarmuk itu juga melawan Romawi, itu pada 15 Hijriah. Ini sudah terjadi di masa sesudah Nabi, ya. Dan yang paling tetapi pertempuran melawan Romawi itu yang paling dahsyat itu ada perang Mu'tah. Meski itu tidak terjadi hanya itu tidak terjadi di bulan Rajab. Kita semua tahu itu bagaimana kemuliaan Ar-Roya, bendera hitam bertuliskan kalimat la ilallah putih Muhammad Rasulullah. Begitu rupa dipertahankan oleh Ja'far bin Abu Thalib, dengan tangan kanannya tebas tangan kanannya, pegang tangan kirinya, tebas tangan kirinya, kemudian dipeluk dengan tubuhnya, dengan lengannya yang dengan tangannya yang tinggal lengannya saja itu, kemudian tubuhnya ditebas dan akhirnya Ar-Roya itu lepas dari tubuhnya, tapi sebelum jatuh ke tanah sudah ditangkap oleh Abdullah bin Rawaha. Jadi ini perang yang sangat dahsyat, sampai perang itu terjadi persis seperti yang seperti ya sekolah juga oleh Nabi, ya, karena Nabi berwasiat yang pertama dipimpin oleh Zaid bin Harisah kalau meninggal, kemudian oleh Ja'far bin Abu Thalib kalau meninggal dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian yang ketiga oleh keempat oleh Khalid bin Walid, dan tiga-tiganya meninggal dikuburkan di kota Mu'tah. Mu'tah itu sekarang kota kecil di Jordan. Jadi kalau antum punya rezeki setelah Mekah Madinah, bagus berkunjung ke Mu'tah, ziarah ke makam Ja'far bin Abi Thalib yang disebut sebagai ahli surga yang mendapatkan karunia 2 sayap. Itu mengapa itu sebagai ganti dari tangan yang mempertahankan Ar-Roya. Dimakamkan di Mu'tah yang sekarang menjadi sebuah masjid, ya, bersama dengan Zaid bin Harisah. Lalu selemparan batu itu makam Abdullah bin Rawaha. Itu perang melawan Romawi, ya. Dan tentu saja di antara sekian peristiwa itu yang luar biasa adalah apa yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra yang tadi saya sampaikan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya itu pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini peristiwa sangat dahsyat, ya, yang tak mudah buat kita ini hari untuk memahaminya, apalagi untuk orang-orang pada masa itu. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1.230 km. Dengan kendaraan yang ada pada waktu itu, unta atau kuda, itu perlu waktu berminggu-minggu. Belum lagi naik ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha itu? Allah alam bishawab. Yang diketahui oleh manusia ini hari, ya, dengan menggunakan perangkat canggih, paling canggih, ujung semesta yang bisa diamati itu berjarak 27 miliar tahun cahaya. Itu ujung semesta yang bisa diamati itu jaraknya 27 miliar tahun cahaya. Andai Sidratul Muntaha itu ada di situ, ya, andai
berapa kecepatan Nabi? Andai kecepatan Nabi itu setara dengan kecepatan cahaya, itu perlu waktu 27 miliar tahun. Padahal Nabi itu melakukan Isra dan Mi'raj itu hanya kurang dalam satu malam. Sebagaimana dikisahkan oleh Siti Aisyah, bahwa beliau itu sama sekali pada malam itu tak kehilangan Nabi. Ya, tidur, berangkat tidur bersama Nabi, kemudian ketika bangun dia masih menemukan Nabi juga di sebelahnya. Artinya Siti Aisyah sama sekali tidak merasa Nabi itu pergi dari sisinya. Gitu. Jadi satu malam kurang. Jika satu malam kurang, ya, lalu berapa kecepatan Nabi? Andai Sidratul Muntaha di ujung semesta yang bisa diamati ini. Kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. 300.000 kilometer per detik. Dengan kecepatan itu, cahaya itu bisa mengelilingi bumi itu lebih dari 7 kali dalam satu detik. Nah, satu detik itu berapa? Boleh lihat arlojinya masing-masing. Mak cetuk. Nah, itu. Ya, lihat ini. Mak cetuk. Nah, itu sudah satu detik ini. Cetuk satu detik ini. Cetuk satu detik. Jadi dalam satu detik itu cahaya itu mengelilingi bumi 7 kali. Karena cepatnya itu sampai kita itu tidak pernah bisa melihat kecepatan, tidak pernah melihat garis cahaya itu, garis cahaya. Kalau suara masih bisa, gitu kan, masih bisa. Tapi kalau cahaya hampir nggak pernah kita bisa melihat garis cahaya itu. Saking cepatnya dia, dalam satu detik itu bisa sampai ke bulan. Itu 8 detik sampai ke matahari. Eh, jadi berapa kecepatan Nabi? Kecepatan Nabi itu ini pernah dihitung oleh Dr. Sasmito. Sasmito itu seorang astronom Muslim dengan menggunakan persamaan yang saya sendiri tidak terlalu paham ya, tapi dia bangkitkan itu eh, dari pemahaman dia surat As-Sajadah dan surat Ma'arij ayat 4, surat ayat Jajah ayat 5 dan surat Ma'arij ayat 4. Ketemunya kecepatan Nabi itu diperkirakan 5,4 triliun kilometer per detik. 5,4 triliun kilometer per detik. Jadi satu detik, ya, mak cetuk, nah ini itu 5,4 triliun kilometer. Triliun itu berarti nolnya berapa? 12 ya. Kilometer per detik. Jadi memang tidak mudah untuk memahami peristiwa ini. Kalau benda dengan kecepatan seperti ini itu sudah tidak lagi berwujud benda. Dia berwujud sesuatu yang lain. Itulah kenapa sebagian itu kadang-kadang menganggap bahwa Isra Mi'raj itu sesuatu yang mustahil gitu. Atau kalaupun iya, itu pasti perjalanan ruh, bukan perjalanan fisik. Kalau kita berpendapat itu perjalanan fisik karena Allah sendiri mengatakan Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, abdun di situ itu menunjukkan dia ya ya tubuhnya. Ya. Nah itulah yang disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar oleh orang-orang musyrik dengan harapan Sayyidina Abu Bakar itu menjadi tidak percaya kepada Nabi itu. Tapi apa yang eh, tapi apa tanggapan Sayyidina Abu Bakar? Abu Bakar menanggapi dengan ringan. Gitu. Ya, ketika ditanya apa kamu percaya, naam. Gitu. Dia mengatakan inilah usaddikuhu fima huwa ab'ad min dalika. Bahkan aku ini pasti mempercayainya jika dia itu menceritakan sesuatu yang lebih daripada itu. Nah, jadi peristiwa Isra dan Isra itu belum sampai Mi'raj diceritakan kepada Isra saja itu dia sudah
sudah percaya. Bahkan dia katakan andai Muhammad itu menceritakan lebih daripada itu pasti akan cerita. Lalu dia bilang ana sodaqtuhu fi khabaris sama. Aku ini sudah mempercayainya pada atau terhadap kabar langit, yakni wahyu gitu. Fa kaifa ukadzibuhu fi dzalikal khabar. Lalu bagaimana aku mengingkari kabar itu? Kemudian dia kunci pernyataannya dengan mengatakan mada maqala faqad sodaq. Selama atau sepanjang Rasulullah berkata, pasti dia benar. Dan itu yang menjadi kunci. Jadi apa yang penting untuk kita ambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj adalah tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar ini mempercayai perkara akidah. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu tidak melihat kepada peristiwanya, tapi dia memperhatikan siapa yang menceritakan peristiwa itu. Sebab kalau fokus kepada apa yang diceritakan peristiwa itu sangat sulit untuk kita memahami. Tetapi jika kita fokus kepada siapa yang menceritakan, dengan mudah kita percaya. Dengan prinsip apa? Prinsip seperti tadi diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Mada maqala faqad sodaq. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Siti Aisyah, Walidhalika sumia Abu Bakrin as-Siddiq. Itulah kenapa dia kemudian disebut Abu Bakar yang membenarkan as-Siddiq. Demikianlah pemirsa yang budiman, hebatnya keimanan Sayyidina Abu Bakar. Dan keimanan seperti inilah yang harus kita miliki. Ya, ini keimanan yang dipuji habis oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Tirmizi itu Nabi mengatakan begini, ya, memuji hebatnya iman Abu Bakar. Lauzina imanu Abu Bakrin di imani ahlil ad, ya. Andai imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya penduduk bumi, la rojaha imanu Abu Bakrin. Maka iman Abu Bakar itu pasti akan pasti unggul atau lebih unggul. Nah, jadi kalau kita memperingati Isra Mi'raj, mendengar kisah tentang sholat segala macam, oke, ya, karena memang itu juga diceritakan dalam hadis Sahih riwayat Muslim. Tetapi soal ini itu tidak boleh dilupakan. Bahkan sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj itu memang peristiwa akidah gitu. Dan ini menjadi penguji mereka yang ragu-ragu itu menjadi makin ragu-ragu dan lalu ingkar. Sementara yang sudah beriman dengan cara seperti Sayyidina Abu Bakar makin kokoh imannya. Jadi itu yang pertama, dan kita semua tahu juga bahwa pada bulan Rajab ini 102 tahun yang lalu itu Khilafah Utsmani itu runtuh. Jadi sekarang sudah genap 102 tahun. Tapi kalau kita menggunakan penanggalan Masehi, ini genap 100 tahun. A century without caliphate. 100 tahun tanpa khilafah. Dan apa yang hilang dari 100 tahun tanpa khilafah itu? Yang hilang adalah peradaban emas. Peradaban emas. Bukan hanya umat Islam, sesungguhnya umat manusia itu rugi. Peradaban emas yang bisa mewujudkan kerahmatan bagi seluruh alam semesta. Kerahmatan bagi seluruh alam semesta yang ini hari tidak mereka dapatkan. Ekonominya ekonomi kapitalistik, ya. Bahkan orang-orang Barat pun sekarang sudah mempertanyakan kemampuan kapitalisme itu dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Pernah ada satu demo besar di Wall Street, itu jantungnya kapitalis, orang banyak sebut itu Manhattan, New York. Capitalism is not working, kata mereka dalam spanduk besar. Kapitalisme gagal. Kapitalisme is merely for 1%. Kapitalisme hanya kerja untuk 1% orang.
We are 99%. Kami 99%. Nah, jadi apa yang hilang dari 100 tahun tanpa khilafah itu hilangnya peradaban emas. Peradaban yang tegak di atas akidah Islam dengan syariah sebagai pengatur kehidupan, baik kehidupan pribadi untuk umat Islam maupun kehidupan umum atau publik bagi seluruh masyarakat di bawah naungan daulah Islam. Yang membuat akhirnya kerahmatan itu bisa terwujud secara nyata. Kerahmatan itu apa? Jalbul masalih wa darul mafasid, yaitu mewujudkan seluruh kemaslahatan. Kemaslahatan itu terjaganya jiwa, terjaganya harta, terjaganya kehormatan, terjaganya keturunan, terjaganya agama, terjaganya keamanan, terjaganya negara. Ada 70 itu yang disebut oleh sebagai maqasidut syariah itu oleh Imam Asy-Syatibi. Itu terwujud secara nyata. Nah, ketika khilafah tidak ada, maka tidak ada penerapan syariah Islam. Ketika tidak ada penerapan syariah secara kafah, maka dunia mengalami berbagai problema seperti yang kita saksikan ini. Sementara bagi umat Islam, tanpa khilafah, umat itu seperti anak ayam kehilangan induk. Ya, tidak ada yang melindungi, maka terjadilah apa yang kita saksikan ini. Ada tragedi demi tragedi. Ada tragedi Rohingya, ada tragedi Uighur, sebelumnya Afghanistan, sebelumnya Irak, dan sekarang kita menyaksikan satu keadaan yang sangat menyedihkan, membuat hati kita perih, yaitu krisis di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Dan ini saya baru membaca berita terakhir itu Menteri Luar Negeri Israel itu mengatakan bahwa penduduk Gaza ini sebaiknya ditempatkan di dalam sebuah pulau buatan. Itu kan sudah ucapan yang sangat kurang ajar. Bagaimana bisa mereka yang awalnya itu uh, me, uh, me, apa, me, uh, yang semula itu dia ngendon gitu istilahnya kan, pendatang asing, sekarang malah mau mengusir pendatang asli atau penduduk asli. Jadi anak ayam kehilangan induk, tak punya rumah pula. Akibatnya kemudian negerinya dijajah begitu rupa, sumber dayanya dihisap, dieksploitasi untuk kepentingan mereka. Kehormatan tak terjaga. Ya, kehormatan bukan hanya kehormatan umat Islam, bahkan juga kehormatan Nabi. Berulang kali dihina, kehormatan Al-Quran, Al-Quran dibakar. Kita tak bisa berbuat apa-apa, sebagaimana kita tak bisa berbuat apa-apa terhadap saudara kita di Gaza. Kita hanya bisa mengelus dada, paling jauh hanya demo. Ya. Mereka tahu sebesar apapun demo, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Itulah yang terjadi ini hari. Persis seperti yang di disinyalir oleh baginda Rasulullah SAW, yusiku anta da'alaikumul umam min kulli ufukin tada'ala akilatu ala qasahati. Amin kilatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit? La bal antum yauma idin kathirun. Tidak, pada waktu itu jumlahmu banyak. Walakin nakum gusa'un kahusaisail. Tapi banyak seperti buih. Nah, nahkoda yang membawa kapal itu tidak pernah menghitung buih sebanyak apapun buih itu, karena tak membahayakan kapal. Tapi kalau karang pasti diperhitungkan karena itu sangat berbahaya. Itulah yang membuat umat Islam sekarang ini, seperti kata Nabi tadi, itu bagaikan makanan yang diperebutkan oleh orang-orang lapar dari segala penjuru. Itu. Nah, sampai kapan? Sampai kita bisa mewujudkan kembali peradaban emas itu. Dan tidak ada peradaban emas kecuali dia terwujud di bawah kehidupan Islam, di mana di dalamnya diterapkan syariah secara kafah. Dan tidak ada penerapan syariah secara kafah kecuali di bawah naungan daulah khilafah. Oleh karena memang hanya itu negara yang didirikan untuk penerapan syariah secara kafah. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mohon maaf ini ada kendala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah simak bersama pencerahan dari Gurunda. Ini sudah dijelaskan banyak sekali peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi khususnya di bulan Rajab ini. Dari mulai berbagai peperangan yang terjadi hingga peristiwa dahsyat Isra Mi'raj, termasuk juga peristiwa memilukan untuk kita seluruh kaum muslimin, yakni runtuhnya daulah al-khilafah yang tadi menjadi junnah ya bagi kaum muslimin, sehingga ketiadaannya kita sekarang seperti ayam yang kehilangan induknya. Baik, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab, namun sebelumnya kita akan saksikan dulu satu video pariwara dari panitia. Silakan. قلبي ناداك واتمنى تبقى انت ويايا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa Hamfara dan keluarga besar Stay Hamfara Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah jasa kepada para donatur wakif yang telah memberikan kebaikan berupa donasi dan juga wakaf untuk pembangunan dan pengembangan kampus Stay Hamfara Yogyakarta. Alhamdulillah sepanjang tahun 2023 ini kami siswa Hamfara telah merealisasikan donasi dan wakaf dari para donatur dan wakif sebanyak 6 proyek. Yang pertama, cor lantai 1 gedung utama Stay Hamfara dengan nilai Rp20.977.000. Kemudian yang kedua, perbaikan atap asrama Ikhwan Hamfara tahap 1 sebesar Rp110.580.000. Kemudian yang ketiga, perbaikan atap kamar mandi asrama Akhwat Hamfara sebesar Rp22.800.000. Kemudian yang keempat, tampilan gedung utama Stay Hamfara sebesar Rp34.215.500. Kemudian yang kelima, pembongkaran plafon asrama Ikhwan Hamfara tahap 1 sebesar Rp1.680.000. Dan kemudian yang terakhir keenam, yakni pembuatan profil tampilan depan gedung utama sebesar Rp7.670.000. Insya Allah di tahun 2024 kami dari siswa Hamfara akan tetap melanjutkan pembangunan dan pengembangan kampus Stay Hamfara Yogyakarta. Yang pertama, perbaikan atap asrama Ikhwan tahap 2 yaitu di sisi utara dan juga di sisi timur. Kemudian di gedung utama kampus Stay Hamfara Yogyakarta yakni di sisi barat dan juga di sisi timur. Dan kemudian yang ketiga, masjid kampus Hamfara yang kemudian atapnya akan kami beri kubah. Maka kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian khususnya kakak alumni untuk berpartisipasi mendukung terhadap pembangunan dan juga pengembangan kampus Stay Hamfara berupa donasi, dan insya Allah akan menjadi pahala jariah, pahala investasi untuk Bapak Ibu dan kakak alumni sekalian. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Jazakumullah jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi ada satu pesan ya dari rekan-rekan siswa Hamfara ya bagi Bapak Ibu sahabat sekalian yang ingin berdonasi atau berwakaf ya untuk pembangunan SD Hamfara, silahkan bisa menghubungi admin langsung. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan atau tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu sahabat siswa sekalian yang mau bertanya langsung, silahkan bisa raise hand atau boleh menuliskan pertanyaan di chatnya. Baik, alhamdulillah ini sudah ada satu pertanyaan di chat dari Pak Ivan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bagaimana cara umat Islam bersatu agar kita kembali jaya, Ustaz? Ya, untuk umat Islam bersatu itu memerlukan dua prasyarat atau dua syarat sekaligus. Yang pertama harus ada pemimpin yang menyatukan umat, dan yang kedua ada institusi politik yang dengan itu umat menjadi bersatu.
institusi itu tak lain adalah yang disebut dengan al-khilafah itu, dan pemimpinnya disebut sebagai khalifah. Dan prasyarat itu, sepanjang prasyarat itu ada, maka umat itu bersatu sebagaimana yang pernah terjadi pada bentangan sejarah yang sangat panjang. Kalau kita merujuk kepada para sejarawan, sedikitnya itu 700 tahun. Itu dikatakan sebagai the golden age atau abad keemasan. Dan sepanjang 700 tahun itu pula Spanyol itu dikuasai oleh Islam dan dikatakan sebagai Espanyol in three religion, Spanyol dalam 3 agama, yang memberikan kerahmatan bagi semuanya, termasuk orang-orang non-Muslim, termasuk di dalamnya itu orang-orang Yahudi. Bahkan Karen Armstrong, seorang penulis sangat terkenal itu mengatakan the Jews enjoyed their golden age under Islam in Andalusia. Orang-orang Yahudi itu menikmati abad keemasannya itu di bawah Islam di Andalusia 700 tahun lamanya. Dan abad keemasan itu berakhir ketika umat Islam tersingkir dari Spanyol. Spanyol kemudian dikuasai oleh orang Katolik dan terjadilah politik inkuisisi. Bukan hanya orang-orang Yahudi, bukan hanya orang Islam, orang Yahudi juga tersingkir dari sana, kecuali dia kemudian merubah dirinya menjadi beragama Katolik. Dan masih terus berlanjut, 150.000 orang Yahudi itu yang tersingkir dari Andalusia itu mendapatkan perlindungan dari Muhammad Al-Fatih di Bukit Galata itu. Lalu mereka beranak pinak di situ sampai ini hari. Jadi kalau antum punya rezeki, selain ke Mo'tah tadi itu, ke Istanbul, dan jangan lupa berkunjung ke Bukit Galata. Bukit Galata itu kita akan jumpai orang-orang Yahudi ortodok yang gemar memakai topi hitam lalu cambang panjang kiri kanannya itu. Dan mereka itu sangat anti terhadap Zionisme, karena kata mereka Zionisme itu tidak sama dengan Judaism atau Yahudi. Jadi sekali lagi, persatuan itu hanya mungkin bisa terwujud jika ada pemimpin dan ada institusi. Itu. Jadi sekarang perjuangan kita itu bukan menyatukan umat, karena untuk menyatukan umat perlu 2 ini. Jadi perjuangan kita sekarang adalah mewujudkan 2 ini untuk bisa terjadinya persatuan. Gitu. Jadi persatuan ini adalah buah dari tegaknya atau terwujudnya pemimpin dan institusi tadi. Begitu. Baik, alhamdulillah. Jadi begitu. Untuk bisa menyatukan umat harus ada pemimpinnya dan institusinya dulu, insya Allah. Baik, masih ada pertanyaan, silakan. Insya Allah waktunya masih cukup. Silakan. Boleh bertanya langsung. Tidak ada, sudah paham semua. Insya Allah ini luar biasa. Pak Imam mau bertanya, silakan. Ya, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ismail Santo atas disampaikan. Terima kasih. Suaranya belum keluar, Pak. Halo, sudah muncul? Sudah? Halo. Oke. Kecil suaranya. Oke, monggo Pak Imam, silakan. Suaranya kecil, Pak. Hilang. Atau ditulis. Belum ada suaranya. Tidak terdengar. Ya, ditulis boleh. Baik, sambil menunggu pertanyaan atau tulisan pertanyaan Pak Imam, silakan barangkali ada energi yang mau bertanya.
Silakan. Atau saya dulu mungkin saat ini. Di momen spesial Rajab ini, Ustaz, khususnya bagi kaum muda nih, Gen Z, milenial ini, bagaimana agar bisa memanfaatkan momen spesial ini sehingga membuat ya anak-anak muda ini juga menjadi bersemangat dan bangkitnya, sebagaimana banyak pelajaran di bulan Rajab ini, Ustaz. Ya, yang pertama harus memahami bahwa bulan Rajab ini sangat istimewa. Itu yang pertama, karena dia termasuk satu dari 4 Ashurul Hurum, gitu, ya. Bulan suci. Ya, tadi sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim itu bulan suci itu ada 4, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Itu dulu. Karena sekarang ini ada banyak sekali saya kira umat yang tak terlalu menaruh perhatian terhadap kategorisasi ini. Padahal ini kategori yang berlaku sepanjang masa. Yang pada waktu itu jangan lagi umat Islam. Orang-orang jahiliyah itu saja memperhatikan. Terbukti bahwa mereka itu menghindari perang pada bulan haram karena memang tidak boleh itu. Jadi sampai begitu rupa mereka itu ikut menghormati bulan haram. Tapi ini hari jangan lagi orang Islam, jangan lagi orang kafir, orang Islam sendiri juga sudah nggak ngeh tentang adanya bulan penting itu. Gitu. Kalaupun ada itu paling yang sering menjadi perhatian itu justru bulan Desember, gitu. Karena sebentar lagi tahun baru, wah mereka baru heboh itu. Ya, anak-anak muda juga begitu, gitu, baru heboh itu. Padahal bulan Desember itu nggak ada nilainya apa-apa. Tidak, jangan lagi disyariatkan. Yang ada justru bisa mengundang maksiat kan. Jadi ini yang pertama kalau ditanya apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda. Yang pertama paham ini dulu gitu. Lalu apa yang harus dilakukan pada bulan Rajab ini khususnya? Tadi sudah disebutkan. Jadi menghindari dosa, melaksanakan kewajiban itu. Banyak sunnah. Kenapa? Karena kalau pahala dilipatkan, kalau dosa dilipatkan gitu. Jadi ini sangat istimewa. Jadi tidak boleh ditanggapi biasa saja. Begitulah sampai Nabi itu mengajarkan kita doa kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban itu. Wa balikna Ramadan. Jadi Rajab ini disebut. Kenapa? Rajab itu adalah syahrullah, ya. Bulannya Allah itu. Kemudian bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah, lalu Ramadan itu bulannya umatku. Itu sampai disebut seperti itu gitu. Ya, ya, sebegitu pentingnya bulan Rajab. Itu satu, ya. Itu apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah dengan mencermati peristiwa Isra Mi'raj ini, lalu menarik ibrah dari peristiwa Isra Mi'raj. Ibrahnya apa? Tadi bagaimana meyakini peristiwa ini. Artinya ini soal akidah. Nah, Nabi sudah tidak ada bersama kita. Dulu Sayyidina Abu Bakar itu mempercayai peristiwa itu dengan menyandarkannya kepada Nabi sebagai sumber informasi itu, sumber peristiwa itu. Nah, sekarang kan Nabi sudah tidak ada. Kalau Nabi sudah tidak ada, lalu bagaimana kita mempercayai soal itu? Nah, Nabi sudah tidak ada memang, dan yang bersama kita sekarang adalah tinggalannya Nabi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah maka penting bagi kita untuk mempercayai atau mengokohkan kepercayaan kita kepada apa yang menjadi tinggalan Nabi.
yaitu Al-Quran dan Sunnah. Seberapa kokoh? Sekokoh-kokohnya. Seperti yang tergambar di dalam Al-Quran itu, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Sungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut Allah tergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah imannya. Jadi kita harus mencari jalan untuk semakin kokoh kepercayaan kita kepada Al-Quran. Caranya bagaimana? Silakan dicari. Itu. Tapi ini penting sekali gitu. Semua perkara agama ini itu pangkalnya adalah keyakinan kita kepada Al-Quran. Itu. Kepada Al-Quran. Kepercayaan kita kepada akidah Al-Quran, kepercayaan kita kepada keterikatan pada syariah Al-Quran, itu termasuk kepercayaan kita kepada peristiwa Isra Mi'raj kan Al-Quran juga, karena disebut di dalam surat Al-Isra, kemudian yang kedua disebut dalam surat An-Najm dari ayat 1 sampai 18. Nah, kalau ini hari kita menyaksikan di negeri ini yang mayoritas Muslim, yang semestinya semua hal yang berkaitan dengan Islam itu mudah, tapi faktanya tidak, itu kita boleh menarik kesimpulan bahwa ini pangkalnya adalah rapuhnya keimanan kita kepada Al-Quran. Bahkan untuk sekedar membaca pun juga sangat banyak yang tidak bisa ini hari. Data resmi BPS itu mengatakan lebih dari 50%, persisnya 52% Muslim di Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Coba bayangkan, dia Muslim tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana diharap dia itu akan dekat kepada Al-Quran kalau tidak pernah membaca? Tapi bagaimana dia akan membaca? Oh, enggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak pernah diajari. Kenapa tidak diajari di sekolah? Karena tidak masuk kurikulum. Kenapa tidak masuk kurikulum? Tidak dianggap penting. Kan gitu. Kenapa tidak dianggap penting? Nah, kembali lagi. Karena pendidikan itu didesain tidak berdasar kepada ajaran Islam, sehingga tidak masuk itu pelajaran membaca Al-Quran. Kalau ini hari pemirsa itu bisa membaca Al-Quran, yakin itu bukan karena di sekolah, kecuali sekolah Islam ya, tapi karena dulu orang tua mengundang guru ngaji ke rumah, atau seharinya ikut TPA, TPQ dan sebagainya. Nah, itu yang penting untuk dilakukan oleh anak muda sekarang, gitu ya. Begitu. Baik, alhamdulillah itu nasihat dari Gurunda untuk anak-anak muda, khususnya ini pemirsa kita juga ada banyak yang anak muda milenial yang mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Trimulato. Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya utamanya adalah sholat yang harapannya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa masih banyak kejahatan di sekitar kita, Ustaz? Nah, bagaimana menyikapinya? Ya, nah di situ itu problem besar. Jadi ada dua. Yang pertama adalah bahwa sholat itu kan bagian dari syariah. Kenapa kita sholat? Karena diperintahkan oleh Allah. Nah, mestinya di saat yang sama dia tidak mungkin berbuat jahat. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Allah, kan gitu. Pikiran dasarnya atau pemahaman dasarnya. Jadi kenapa kita puasa? Karena diperintah Allah. Kan aneh, kita melaksanakan perintah Allah, tapi di saat yang sama melaksanakan larangan Allah. Ini bagaimana gitu? Jadi kalau diperos-peros ini problem akidah sebenarnya. Ditambah lagi, sholat itu kan disebut tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya benar itu dia akan mencegah dari perbuatan fasik dan mungkar. Jadi kalau dia sholat tapi maksiat juga, itu yang pertama pasti ada persoalan dari akidah, kemudian yang kedua ada persoalan dari pemahaman terhadap ibadah. Kalau kita ini memahami ibadah itu dengan benar, itu luar biasa. Ya. Coba perhatikan tuh, ketika kita ini
duduk di antara dua sujud itu kan kita mengucapkan apa itu? Robbi firli. Satu kalimat itu saja itu kan sudah majleb itu sebenarnya kalau kita pahami. Ya Allah ampunilah aku gitu. Ampunilah aku itu kan menunjukkan bahwa kita itu ngaku salah toh. Nah, kalau ngaku salah mestinya jangan bikin salah lagi kan. Terus kira-kira apa yang Anda lakukan nih kalau Anda punya pegawai atau punya murid itu udah ngaku salah, kemudian setelah ngaku keluar bikin salah lagi gitu. Itu kalau nggak di eh, apa namanya pukul itu, ya kan? Jadi kita ini luar biasa ini masih dibiarkan begini oleh Allah SWT menghirup udaranya Allah, tinggal di bumi Allah. Tiap hari bikin salah, ngapuro lagi, Robbi Firli bikin salah lagi, Robbi Firli bikin salah lagi, bagaimana itu? Ya. Jadi harus dihayati itu ucapan dan gerakan. Ketika kita ini sujud, sujud itu kan satu posisi yang luar biasa itu. Diri kita itu diwakili oleh apa? Kedirian kita itu diwakili oleh apa? Diwakili oleh muka kita kan. Makanya foto diri itu muka. Tidak pernah foto diri itu dengkul itu nggak pernah itu. Kaki apalagi bokong nggak pernah itu. Foto diri itu ya muka. Nah kedirian kita itu diwakili itu. Orang marah kalau mukanya itu di apa namanya ini diludahi atau apa itu orang kan murah karena itu marwah kita itu diwakili muka kita. Tapi ketika sholat yang kita anggap sebagai bagian yang paling terhormat dan ibu-ibu itu ngurusi bagian muka ini kan luar biasa itu supaya tetap glowing itu. Wah, itu bisa berjam-jam itu ya. Biayanya juga bukan alang kepalang gitu. Tapi ketika sholat dia ditaruh lebih bawah daripada bagian tubuh yang paling ya iya toh pantat itu kan dari depan itu keluar BAK, dari belakang keluar BAB gitu. Tapi itu ketika sujud dia lebih tinggi daripada muka kita. Itu kan menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini makhluk yang sangat lemah, sangat hina sesungguhnya. Kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu tidak pantas kalau orang habis sholat itu kemudian berbuat jahat. Itu kalau kita paham. Jadi ibadah itu memang memerlukan pemahaman. Puasa itu kan kita tidak makan, tidak minum, tidak berbuat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Bukan karena makanan dan minuman itu haram. Makanan minuman halal, tapi pada saat itu karena kita puasa kita tidak boleh. Dan ternyata bisa. Jadi puasa itu meninggalkan yang halal saja bisa. Kalau kita hayati mestinya bisa meninggalkan juga yang haram. Kan gitu. Karena untuk meninggalkan yang haram itu hanya diperlukan kemauan. Jadi puasa itu menumbuh, menguatkan kemauan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita hayati. Begitu juga ibadah haji. Kalau kita hayati itu kan luar biasa itu. Melempar jumroh itu kan simbolisasi perlawanan terhadap setan kan gitu. Dan mestinya sepulang dari ke tanah air melanjutkan perlawanan terhadap setan. Tapi ternyata banyak mereka yang sudah pergi haji tiba di tanah air bukan melanjutkan perlawanan terhadap setan, malah menjadi kawan setan. Itu. Apa iya kawan setan? Loh iya memang setan itu kan sayatinul ins wal jin kan. Setan manusia dan setan jin. Nah, itu jadi soal. Jadi kalau ditanya kenapa kok begini ini, ya berarti memang penghayatan terhadap ibadah itu yang kurang. Di samping soal kerapuhan akidah tadi. Begitu, ya. Baik. Adakah ibadah khusus yang bisa dimaksimalkan di bulan Rajab? Kata ini, Ustaz. Ya, tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab, ya. Memang ada disebut di apa bulan apa ada satu hadis ya yang menceritakan puasa di awal-awal bulan Rajab. Tapi intinya adalah bahwa di bulan itu kita diminta untuk meningkatkan amal soleh, ya. Artinya melakukan yang wajib sebanyak mungkin yang sunnah, ya, dan eh, meninggalkan yang haram itu. Itu yang yang mesti kita lakukan, gitu, ya.
Jadi itu intinya gitu. Ya. Eh, jadi eh, eh, jadi kalau di bulan Rajab itu memang ada ini, ya, ada hadis dalam Abu Dawud itu berpuasalah pada bulan-bulan mulia atau bulan-bulan haram tadi itu. Tuh. Itu ada ini, ada dalil khususnya itu, ya. Kemudian eh, eh, dalam eh, apa namanya eh, dalam eh, nah itu jadi eh, di bulan-bulan puasa di bulan-bulan haram itu yang paling nyata dalilnya itu secara khusus. Cuma apakah eh, apakah ada ini tertentu? Nah itu yang keterangan secara persisnya itu eh, tidak dijumpai. Gitu. Baik, monggo silakan yang lain. Baik, berikutnya ini dari Pak Imam. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana agar di bulan yang mulia, di bulan Rajab ini, kita bisa semangat dan istiqomah dalam dakwah, khususnya ketika didera, menghadapi banyak masalah, dan lain sebagainya. Ya, ketika kita ini satu hal yang paling penting yaitu mindset itu. Ketika kita ini hidup itu pasti punya masalah, gitu. Dan ketika kita punya masalah, ya, maka pasti harapannya adalah apa? Harapannya, eh, harapannya eh, kita dapat solusi, toh. Nah, solusi itu ada dua. Yang pertama itu datang dari kita, yang kedua datang dari luar kita. Coba antum tengok masing-masing solusi dari persoalan kita itu datang lebih banyak dari kita apa dari luar kita. Saya sudah lakukan pertanyaan ini banyak sekali tempat, jawabannya itu selalu di luar kita. Dan itu betul saya kira. Nah, sekarang kalau solusi itu datang dari luar kita, siapa yang paling banyak diharap untuk bisa menyelesaikan persoalan kita dari luar kita itu? Tentu pihak yang paling berkuasa, yang paling kuat. Kalau menyangkut finansial yang paling kaya, yang paling berdaya, yang paling gitu toh. Nah, sekarang kita pikirkan yang paling berkuasa, yang paling berdaya, yang paling segala macam itu sopo yang utu Gusti Allah. Allah. Karena itu, maka kalau kita itu ingin selalu mendapatkan solusi atas berbagai persoalan, itu mestinya kita itu mendekat kepada sumber penyelesaian masalah. Nah, gitu. Itu jangan malah menjauh. Karena itu aneh kalau ada orang yang dia gegara punya banyak masalah, justru malah berhenti dakwah. Kalau dia berhenti dakwah itu makin jauh dari sumber penyelesaian masalah. Karena Allah sendiri sudah mengatakan itu intan surullaha yansurkum. Jika engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Itu, tapi ada fiil syaratnya di situ. Sebelum ada jawab syarat, fiil syaratnya apa? Tansurullah. Engkau menolong Allah. Itu, maka baru kemudian Allah menolongmu. Bahkan di ayat yang lain disebutkan layan surunallah mayan suruh. Pasti Allah itu akan menolong orang yang menolongnya. Itu janji Allah itu tidak mungkin. Lawang kita ini menolong, mendukung orang aja, pasti kita dapat sesuatu kok. Ya kan? Coba lihat itu. Ini hari siapa yang paling baik? Yang intu-intuan gitu kalau orang Jawa bilang itu. Kan yang mendukung kekuasaan kan? Itu. Intu-intuan itu. Dapat ini, dapat segala macam. Seluruh masalah seolah-olah selesai kan? Itu baru dukung orang aja
dapat begitu rupa, itu apalagi mendukung Allah, menolong Allah. Karena itu sekali lagi cara kita menjalani hidup yang terbaik itu tak lain adalah dengan menolong agama Allah. Jadilah Ansarullah, dan itu memang Allah minta kan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hai orang beriman, jadilah kamu Ansarullah. Tuh, Ansarullah. Kalau kita sudah menjadi Ansarullah, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Itu satu. Terus yang kedua, tentu saya dengan doa, ya. Dengan doa, lalu doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Kemudian juga dengan kita ini terus terlibat di dalam dakwah, itu akan menguatkan kita. Itu begitu, ya. Demikian. Baik, alhamdulillah. Jadi memang mindsetnya harus kita benahi. Ketika Ya. banyak masalah, justru harus semakin mendekat kepada Allah. Yang insya Allah ini yang selalu luput, ya. Baik. Ya. Berikutnya ini pertanyaan dari Pak Balsori. Sekarang ini sudah mulai banyak kesadaran umat tentang kehidupan beragama, namun sebagian besar masih kesadaran pribadi, belum sampai dalam masyarakat. Nah, ada banyak juga yang masih alergi dengan khilafah, apalagi pemerintah yang lebih terkesan melarang ajaran. Nah, di sisi lain juga ada beberapa organisasi dakwah yang mengajarkan khilafah cenderung eksklusif, hanya mengajak ngaji temannya sendiri. Bagaimana cara menyadarkan dan mengajarkan tentang ajaran Islam kafah yang melaksanakan syariat Islam secara kafah ini? Ya, tidak ada jalan lain kecuali dengan dakwah. Dakwah itu ada dua intinya itu. Jadi P to people, P to P, person to person, person to people. Tuh. Ada dua. Person to people itu seperti khotbah Jumat, tabligh akbar, seminar, ceramah, pengajian, gitu. Bagus karena bisa menjangkau khalayak lebih luas. Gitu. Tapi ingat juga ada person to person. Jadi dari satu orang ke satu orang. Nah, kadang-kadang jangkauan luas tapi tidak ada sentuhan personal. Maka diperlukan juga sentuhan personal melalui dialog, kunjungan, kontak, gitu. Yang membuat yang bersangkutan itu memiliki kesadaran. Gitu. Coba tengok masing-masing. Saya kira sebagian dari kesadaran kita itu didapat dari pertemuan-pertemuan personal, kontak-kontak atau dialog personal. Gitu. Saya mengalami itu. Gitu. Jadi memang betul bahwa dakwah itu memang harusnya juga P2P, person to person. Dari begitu maka insya Allah yang belum paham menjadi paham, yang salah paham menjadi lurus pahamnya. Kalau yang pahamnya salah, insya Allah menjadi benar. Begitu. Kalau person to person kan lama, ya lama, makin lama kalau nggak dikerjakan. Gitu. Karena itu lakukan sekarang. Kalau lawan sekarang, insya Allah ya kalau kita lawan sekarang, kita akan berbuah. Gitu. Gitu, monggo. Baik. Baik, jadi tadi ada rumus bagus ini untuk dakwah P2P, person to person, person to people. Insyaallah. Ini catat nih, nanti harus dilakukan. Baik, terakhir Ustadz, mungkin ada pesan-pesan atau sekaligus closing statement untuk kita semua, Ustadz. Ya, baik. Sekali lagi, mari kita hidup-hidupkan ya pemahaman kita tentang bulan haram ini. Sekali lagi, bulan haram itu dari 12 itu ada 4.
Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulqa'dah itu 1 bulan sesudah bulan Syawal ya. Kemudian Zulhijjah itu pada bulan haji, bulan besar orang Jawa bilang. Kemudian yang ketiga itu bulan Muharram, bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Lalu yang keempat Rajab. Itu 1, itu dulu ya. Kemudian yang kedua, hidup-hidupi dengan memperbanyak amal soleh. Melakukan yang wajib, memperbanyak yang sunnah, meninggalkan yang haram. Kemudian yang ketiga, khusus bulan Rajab, kita mesti mengingat peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan dari peristiwa dan Mi'raj itu, kita mendapatkan ibrah yang sangat penting, yaitu bagaimana memperkokoh akidah kita. Selaksana Sayyidina Abu Bakar yang dipuji habis oleh baginda Rasulullah SAW dalam kalimat tadi itu, lawuzina imanu Abu Bakrin bi imani ahlil ad la rajaha imanu Abu Bakr bihim. Gitu. Kemudian secara khusus kita mesti ingat pada bulan Rajab itu runtuh daulah khilafah payung dunia Islam yang kemudian menimbulkan malapetaka yang terus-menerus menimpa dunia Islam sampai ini hari, khususnya sebagaimana yang kita lihat pada saudara kita di Palestina. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentu saja setelah kita memahami kemuliaan bulan Haram, kemudian memperbanyak amal soleh, kita juga harus tergerak untuk menegakkan kembali payung dunia Islam itu, karena di situ pangkal dari penyelesaian berbagai persoalan yang saat ini tengah mendera kaum muslimin di seluruh dunia. Dan insya Allah dengan peran kita, keterlibatan kita ini menjadi catatan amal soleh yang sangat penting, karena tidak ada cara menjalani kehidupan yang singkat ini kecuali senantiasa di dalam jalan dakwah. Begitu. Demikian apa yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak kepada Guru atas ilmunya pada malam hari ini. Dan juga Bapak Ibu sahabat siswa yang sudah hadir pada malam hari ini, terima kasih banyak. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan nantikan taklim online Hampara pada pertemuan yang berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang menarik lainnya, insya Allah. Baik, Ustaz ada pantun penutup nggak? Biasanya ada pantun. Iya. Bunga mawar, bunga melati. Taatlah kepada Allah tanpa nanti. Sekarang maksudnya, jangan nanti. Tanpa syarat dan tanpa nanti. Insya Allah hidup kita akan diberkati. Masya Allah. Amin. Bunga mawar, bunga melati, ya, selalulah bersama bersama Islam agar kita selalu hidup diberkati. Ya. Demikian ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak pantunnya menginspirasi kita semua. Dan saya juga akan tutup dengan satu pantun yang mau kalah nih dari Gurunda. Kalau mau pergi ke Vietnam, maka naiklah pesawat ke bandara. Kalau mau jadi pejuang ekonomi Islam, bergabunglah bersama ST Hampara. Masya Allah, mantap. Mari bersama-sama. Baik, sebelum kita tutup, ada satu acara yang menarik juga untuk tidak dilewatkan oleh pemirsa sekalian. Yakni ada acara bagus sebab laris dan sebab laba yang insya Allah nanti akan ini diisi oleh Pak Yoyo Heri Wahyono sebagai Direktur Warung SSI Indonesia. Ya, pada Rabu 24 Januari 2024 mulai pukul 8.30 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat di Rumah Makan Mertamu Palagan Yogyakarta. Silakan barangkali Bapak Ibu sahabat sekalian yang berminat silakan bisa menghubungi admin Ziswa Hampara misalkan. Baik, alhamdulillah. Mari kita akhiri bersama taklim online Hampara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke, pamit ya. Dan semuanya. Live Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.